Assalamualaikum, masih dengan kasus jamur dan akhirnya layu membusuk. Seperti ini jamurnya bisa dilihat sendiri di buahnya. Kalau untuk kasus layunya ada dua jenis, yang pertama layu fusarium dan layu bakteri. Untuk layu fusarium ciri-cirinya batang kering, kemudian membusuk, lalu menjadi seperti ini, tanamannya mati. Dan bahayanya untuk bagian yang busuk tadi menjadi pintu masuk atau jalan masuknya bakteri, sehingga dapat menyebar dengan cepat layunya seperti ini menjadi layu bakteri. Ini contoh akarnya masih normal, tidak ada yang rusak akarnya seperti ini. Untuk jenis layu fusarium ini menyerang atau menginfeksi bagian luarnya. Kalau layu bakteri itu menginfeksi bagian dalamnya, karena layu bakteri bisa masuk dengan adanya luka di tanamannya seperti pembusukan. Ini untuk bibit yang akan digunakan untuk sulam yang terkena layu tersebut. Seperti ini bukan terong nasubi sepertinya, mungkin terbawa dari persemaian. Untuk terong nasubi sendiri daunnya bulat-bulat seperti ini, bisa dilihat sendiri. Untuk kasus layu sebenarnya itu berhubungan antara layu fusarium dengan layu bakteri. Kalau layu fusarium itu sebagai primernya, sedangkan layu bakteri sebagai sekundernya, bisa dibilang seperti itu. Dan ini untuk yang sudah saya tanami, karena yang tanaman dulu terkena layu, akhirnya saya cabut, kemudian saya ganti dengan yang ini. Kemudian ini untuk fungisidanya yang akan saya aplikasikan untuk pencegahan layu dengan bahan aktif azoxystrobin dengan sistem semprot. Kalau mau sistem kocor bisa menggunakan yang berbahan aktif tembaga hidroksida. Kemarin saya menggunakan antrokol karena untuk mencegah jamur di buahnya, lalu ini untuk layunya. Kemudian ini untuk pencegahan jamur layunya. Kemudian ini untuk kutu, kebul, dan wereng seperti biasa, neser. Kemudian ini perekatnya untuk merekatkan fungisida dan inseknya tadi. Lalu ini abasel, bahan aktifnya abamectin, sama seperti double mectin. Karena double mectin saya habis, saya menggunakan abasel itu tadi. Kemudian yang terakhir ini sendok. Untuk proses penyamburannya seperti ini. Untuk fungsidanya satu tutup. Kemudian untuk insektisidanya yang neser juga satu tutup. Kemudian abaselnya juga satu tutup. Untuk abasel sendiri ini saya gunakan untuk mencegah hama trip, karena di beberapa terong saya kemarin juga ada yang terkena hama trip. Kemudian yang terakhir itu perekatnya. Untuk perekatnya 2 tutup dalam satu tangki, sama seperti yang kemarin saat pencegahan jamur di buahnya, saya menggunakan antrokol dan dagosim kemarin. Dan ini pencegahan jamur layu fusarium. Dan itu untuk proses penyemprotannya seperti itu, dari bawah ke atas cara penyemprotannya. Untuk jamur sendiri ini berkembang biak karena tanahnya lembab. Dengan curah hujan yang tinggi seperti ini mengakibatkan tanah yang lembab, dan akhirnya
banyak jamur jika tidak dilakukan pencegahan. Ini bentuk penampakan akarnya masih normal seperti ini, tapi batangnya layu dan akhirnya menyebabkan kematian di tanaman terongnya. Untuk prosesnya seperti itu penyemprotannya. Kemudian ini untuk penampakan terong di lahan satunya yang berhasil dilakukan pencegahan jamurnya. Karena untuk lahan yang tadi terlambat pencegahan dan kemarin ada yang layu, kemudian akhirnya menular ke beberapa tanaman yang lain, akhirnya menyebabkan kelayuan juga. Dan ini seperti ini penampakan terong yang di lahan ini. Itu juga ada yang layu di daunnya, tapi itu tidak karena jamur, tapi karena daunnya patah. Untuk menghasilkan terong seperti ini bisa dilihat sendiri prosesnya. Dari awal saya sudah memberikan tahap-tahapnya, dari mulai tahap perawatan, pemupukan, kemudian pencegahan hamanya. Bisa dilihat sendiri di proses sebelumnya. Untuk kemarin yang bertanya proses pemupukannya bagaimana dan untuk menghasilkan buahnya agar bisa besar bagaimana, kemudian untuk mendapatkan bunga yang banyak bagaimana, saya menggunakan pupuk kocor itu untuk memperbesar buahnya. Kemudian untuk munculkan bunga yang banyak, saya menggunakan pupuk semprot seperti yang di tahap-tahap sebelumnya sudah saya aplikasikan. Bisa dilihat sendiri, karena terong ini butuh nutrisi. Kalau tidak dikasih pupuk kocor, maka buahnya tidak bisa besar nantinya. Dan kalau tidak disemprot menggunakan pupuk semprot, maka tidak banyak juga bunganya yang akan bermunculan, sehingga sangat diperlukan pemupukan dalam 1 minggu 1 kali pupuk kocor dan 1 kali pupuk semprot. Untuk daun yang normal seperti ini, untuk daun terong yang normal, semoga bermanfaat.